Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan mengenai menerima perikatan audit yang beranggotakan Sadam Nasrul Azim NPM 0024, Mayang Apriliana Dwi Andini NPM 0035, dan Zulfa Ainin Nadia NPM 0043. Next. Yang pertama merupakan tinjauan atas audit laporan keuangan. Di sini ada 4 tahap audit laporan keuangan. Yang pertama ialah menerima dan mempertahankan klien. Di tahap awal audit laporan keuangan ini melibatkan suatu keputusan untuk menerima atau menolak seorang klien. Kesempatan untuk sejalan dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan dari standar auditing yang berlaku secara umum. Lalu, tahap yang kedua dari audit laporan keuangan merupakan merencanakan audit. Merencanakan audit ini merupakan tahap kedua dari audit. Memerlukan pengembangan suatu strategi audit untuk melaksanakan audit dan menentukan lingkup audit tersebut. Perencanaan audit melibatkan elemen-elemen penting tentang pemahaman bisnis dan industri, serta perencanaan audit ini umumnya dilakukan 3 hingga 6 bulan sebelum tahun fiskal klien berakhir. Next. Lalu, untuk selanjutnya, merupakan tahap ketiga, yaitu melaksanakan pengujian audit, di mana tahap ketiga ini merupakan pelaksanaan pengujian audit, disebut juga sebagai pelaksanaan pekerjaan lapangan atau field work, karena pengujian biasanya dilakukan atas izin dari klien. Tujuan dari tahap ini yaitu memperoleh bukti audit mengenai kondisi ekonomi klien, efektivitas pengendalian internal, dan kewajaran atas laporan keuangan yang dimiliki oleh klien. Lalu, tahap terakhir yaitu melaporkan temuan. Tahap terakhir dari audit laporan keuangan adalah pelaporan temuan-temuan. Elemen penting dari audit adalah komunikasi atas temuan yang merupakan dari hasil audit tersebut. Lalu, yang selanjutnya adalah menerima dan mempertahankan klien. Untuk penjelasan ini akan disampaikan oleh rekan saya, Sadam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi integritas manajemen. Tujuan utama dari audit laporan keuangan adalah untuk
memberikan suatu pendapatan atas laporan keuangan manajemen. Sehingga auditor harus menerima suatu pentingnya peningkatan audit hanya apabila terdapat keyakinan yang memadai bahwa manajemen klien dapat dipercaya. Apabila manajemen kurang memiliki integritas, maka kemungkinan atas kekeliruan dan ketidakberesan akan terjadi pada proses akuntansi, sehingga meningkatkan resiko bahwa pendapatan wajar tanpa pengecualian akan diberikan ketika laporan keuangan mengandung salah saji yang material. Untuk klien baru, pada evaluasi ini auditor bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai integritas manajemen dengan komunikasi bersama auditor terdahulu dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan auditor terlebih dahulu. Informasi mengenai manajemen klien yang diperoleh dari auditor terdahulu merupakan informasi penting bagi auditor pengganti. Yang B, mengajukan pertanyaan kepada pihak ketiga lainnya. Informasi ini dapat dicari dari pengacara, bankir, dan pihak-pihak lain di dalam komunitas keuangan dan bisnis yang memiliki hubungan bisnis dengan calon klien baru. Yang ketiga, ada mereview pengalaman masa lalu dengan klien yang telah ada. Next. Selanjutnya, yang kedua ada mengidentifikasi kondisi khusus dan resiko yang tidak biasa. Yang A, mengidentifikasi pemakaian laporan yang telah diaudit. Tanggung jawab hukum auditor atas audit dapat bervariasi tergantung pada pemakaian laporan, sehingga hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan auditor dalam memberikan status pada calon kliennya. Yang B, menilai stabilitas keuangan dan hukum calon klien. Default case merupakan kondisi di mana suatu entitas mengalami kesulitan hukum atau perkara hukum sehingga memungkinkan dan melibatkan auditor. Maka auditor akan mengidentifikasi dan menolak calon klien yang berisiko tinggi untuk dituntut. Yang C, mengidentifikasi batasan lingkup. Ketika auditor akan menerima suatu klien, maka auditor akan mengevaluasi apakah pembatasan lingkup audit meningkatkan resiko yang mengakibatkan auditor tidak dapat menerbitkan pendapatan wajar tanpa pengecualian. Yang B, terakhir mengevaluasi sistem pelaporan keuangan dan kemampuan untuk audit. Yang ketiga, ada menilai kompetisi untuk melaksanakan audit. Standar umum pertama dari GAAS menyatakan bahwa audit dilaksanakan oleh seseorang atau orang-orang yang memiliki pelatihan teknis dan kecakapan yang memadai sebagai seorang auditor. Ada tiga. Yang pertama, ada jasa yang diinginkan organisasi kecil yang tidak memiliki akuntan publik bekerja di dalam organisasi tersebut mungkin akan memerlukan suatu jasa akuntansi yang bervariasi, seperti meminta auditor melakukan pekerjaan akuntansi kunci, membuat ayat jurnal, atau membuat konsep laporan keuangan sehingga klien memerlukan jasa tambahan untuk sistem auditnya. Yang kedua, mengidentifikasi tim audit, mendeskripsikan penempatan staf audit sebagai 1 atau 4 putusan audit yang harus dipertimbangkan oleh auditor berkenaan dengan bukti audit. Yang ketiga, terakhir, mempertimbangkan kebutuhan untuk konsultasi dan menggunakan spesialis. Auditor mempertimbangkan untuk menggunakan jasa konsultan dan spesialis untuk membantu tim audit dalam melaksanakan audit sebelum menerima suatu perserikatan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih.
Selanjutnya adalah mengevaluasi independensi. Selanjutnya adalah mengevaluasi independensi. Standar umum kedua dari GAAS menyatakan dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental perlu dipertahankan oleh para auditor. Independensi dalam perikatan audit diwajibkan oleh Peraturan Nomor 101 dari Kode Etik Perilaku Profesional atau AICPA dan merupakan salah satu dari elemen pengendalian calon klien wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada SEC. Kemudian auditor harus mematuhi persyaratan komisi berkenaan dengan independensi. Selanjutnya adalah keputusan untuk menerima atau menolak audit. Perusahaan kantor akuntan publik dapat menerima atau memutuskan untuk menolak audit apabila yang pertama terdapat kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang nampak selama audit. Yang kedua, klien berhak menolak untuk membenarkan salah satu material dalam laporan keuangan. Yang ketiga, klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tidak melawan hukum yang ditemukan selama audit. Berikut ini adalah contoh dari surat perikatan. Pada surat perikatan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh kantor akuntan publik. Yang pertama, harus tercantum identifikasi yang jelas mengenai entitas dan laporan keuangan yang akan diaudit. Kedua adalah tujuan audit. Ketiga, referensi terhadap standar-standar profesional yang menjadi acuan auditor. Yang keempat, suatu penjelasan mengenai sifat dan lingkup audit serta tanggung jawab auditor. Kelima, suatu pernyataan bahwa suatu audit yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan tepat mungkin tidak dapat mendeteksi semua ketidakberesan material. Yang keenam, sebagai pengingat kepada manajemen bahwa ia bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai. Ketujuh, suatu indikasi bahwa manajemen akan diminta untuk menyediakan beberapa representasi tertulis tertentu pada auditor. 9. Suatu deskripsi dari jasa yang akan diberikan oleh auditor, seperti mempersiapkan atau mereview surat pemberitahuan pajak. Selanjutnya, dasar di mana biaya akan dihitung dan pengaturan pembayaran. Yang terakhir, surat permintaan bagi klien untuk menaati syarat-syarat perikatan dengan menandatangani dan mengembalikan salinan surat perikatan kepada auditor. Untuk menghilangkan perlunya membuat surat baru setiap tahun atas audit yang berulang, suatu pernyataan dapat ditambahkan pada surat awal karena hal tersebut akan berlaku pada tahun-tahun mendatang, kecuali jika diakhiri, diperbaiki atau digantikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dapat tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.